101,3 Star FM, Inspiring Sound. Sesaat lagi Anda bisa menyimak program Bincang Spesial Persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja disiarkan melalui Star Jogja 101,3 FM. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, dari MSNGJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat siang, halo apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di kesempatan siang kali ini. Denny bersama dengan program Bincang Spesial Persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM, Inspiring Sound, dan juga live di starjogja.com. Siang kali ini kita akan ngobrol banyak tentang mengoptimalkan PTM saat Nataru, kebijakan libur akhir semester, dan program pengembangan diri siswa di daerah istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Suhirman, MPD, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga daerah istimewa Yogyakarta. Pak Hirman, selamat siang. Selamat siang. Kabar baik Pak Hirman? Alhamdulillah baik. Ya. Baik ya. Kita akan ngobrol banyak soal dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Siap. Menarik sekali ketika kemudian kemarin ada kebijakan untuk tidak meliburkan siswa di momentum Natal dan Tahun Baru. Tetapi sebelum ke situ Pak Hirman, kita ingin sedikit melihat review apa yang sudah dilakukan selama PTM terbatas di beberapa waktu yang lalu ini. Hasilnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kita ada monitoring PTM terbatas di sekolah-sekolah lewat pengawas sekolah dan Satgas COVID dari kami di Pora maupun dari sekolah-sekolah. Kita evaluasi. Evaluasinya ada 3 ya. Pertama yang dari pihak guru, kemudian dari pihak siswa, dan dari perilaku. Nah, perilaku. Untuk guru itu gimana tugas-tugasnya? Apakah tugas itu sederhana tapi mencakup semuanya. Kemudian dari siswa itu gimana antusias mengerjakan tugas-tugas kalau di rumah itu. Dan yang ketiga perilaku. Nah, yang perilaku inilah yang kita seringkali kita sampaikan Bapak Ibu guru supaya jangan kendor untuk melakukan protokol kesehatan ini. Jadi ada 3 ranah itu yang kita evaluasikan. Oke, kalau terkait dengan antusiasme siswa untuk kembali ke sekolah, seperti apa Pak gambarannya Pak? Untuk kembali ke sekolah sangat besar sekali karena waktu sebelum PTM terbatas itu kami hampir tiap hari di WA SMS sama orang tua kapan masuknya gitu. Okay. Iya, jadi sangat antusias sekali sehingga siswa-siswa yang masuk PTM terbatas waktu awal-awal itu memang sangat kita harus hati-hati betul dengan siswa yang ingin masuk itu karena apa begitu di parkiran itu ya kumpul-kumpul dulu gitu. Oke. Itu ya evaluasi kita. Jadi tidak masuk di kelas kemudian kumpul dulu kemudian mau pulang itu harus kan pulang langsung. Juga ada beberapa yang harus kita supaya ditegur supaya pulang begitu ya. Oh, digusah suruh pulang. Bisa begitu. Tapi kita maklum karena udah lama tidak ketemu ya. Oke. Sebelum kembali ke sekolah, tentu saja ada banyak persiapan yang dilakukan oleh sekolah ataupun juga para siswa. Boleh dong Pak diceritakan gambarannya persiapan sebelum PTM terbatas digelar ini kayak apa sih Pak? Iya, persiapan sekolah tentu waktu itu sebelum ada PTM terbatas sekolah-sekolah kita suruh untuk membuat SOP. SOP. Kemudian yang kedua presentasi secara luring ke kita supaya nanti gimana alurnya masuk siswa, kemudian gurunya nangani bagaimana, jam istirahat harus bagaimana, kemudian pembelajaran siswa tidak boleh keluar di kelas dan seterusnya itu. Jadi persiapan sudah sampai ke teknis untuk sebelum itu. Kemudian siswa-siswa yang kalau dengan orang tuanya tidak boleh masuk, kalau itu juga tidak kita tetap tidak boleh masuk gitu. Jadi kita sudah sampai ke teknis, jangan-jangan nanti pas PTM itu sudah siap betul sekolah-sekolah itu gitu. Ya. Kalau untuk para siswa persiapannya seperti apa? Apakah kemudian mereka semua yang mau kembali ke sekolah harus divaksin dulu atau seperti apa Pak kebijakan kemarin Pak? Iya, kita kan kalau di Jogja itu harus 80% sudah vaksin siswanya itu. Kemudian juga perilaku tadi kalau siswa perilaku kadang-kadang kan begitu masuk harus cuci tangan dulu kalau ada lupa gitu kan. Maskernya juga begitu. Jadi kita ada di tempat-tempat tertentu ada guru-guru yang mengawasi perilaku siswa itu. Gitu. Mengawasi dan mengingatkan terus untuk selalu taat pada protokol kesehatan, betul ya Pak? Gitu ya.
Kalau kemudian kemarin kan sempat juga muncul ya yang jadi sorotan juga ada beberapa kasus yang muncul di sekolah, tetapi kita nggak tahu juga ternyata kenanya di luar sekolah juga. Ceritanya seperti apa, Pak? Iya, itu berawal dari anak itu tidak jujur. Ya ketidakjujuran inilah yang kami sayangkan. Jadi begitu siswa itu terindikasi atau apa itu tidak usah berangkat ke sekolah gitu, kemudian jujur aja ke guru. Tapi ya tadi mungkin karena lama ndak tetap muka itu antusiasmenya untuk kembali ke sekolah ya. Iya, tapi kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu guru untuk menyampaikan ke siswa kejujuran, kalau ada sesuatu yang tidak enak badan dan semua itu tidak usah masuk sekolah. Jadi itu kemudian kami harapkan siswa-siswa itu juga di lingkungan rumah itu harus hati-hati dalam bergaul di dalam kegiatan di masyarakatan itu gitu. Jadi kita harapkan siswa itu betul-betul mematuhi protokol kesehatan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat dan permainan juga harus protokol kesehatan juga gitu ya. Ya. Begitu, Mas. Kemarin ketika ada kasus, kalau nggak salah ada sekolah kemudian yang sempat diliburkan kembali ya, Pak, ya betul? Iya, itu karena kita kan ikut ke Dinas Kesehatan. Jadi itu sudah ada rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Kalau ada kita kan punya SOP-nya ya. SOP dan screening. Ya. Jadi kita punya dengan Dinas Kesehatan ada screening itu siswa-siswa itu kita yang udah PTM itu kita screening. Kalau itu positif rate itu rata-rata yang kena dengan sampel itu lebih besar dari 5% itu kan ditutup dulu sementara. Kemudian kalau yang kurang itu diliburkan pada rombongan belajar itu. Artinya kita harus bekerjasama dengan Satgas Covid di Yogyakarta ini, mulai dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Pol PP dan seterusnya itu. Sehingga harapan kami kita itu kan memikirkan anak-anak sekolah itu sama dengan memberikan anak bangsa kita, masa depan kita ya. Jadi jangan sampai nanti ternodai dengan beberapa kasus yang nanti PTM itu malah kembali lagi tidak bisa menjadi PTM lagi begitu. Oke. Pak, tadi disampaikan oleh Pak Irman ada 3 indikator evaluasi selama PTM kemarin. Dari sekian indikator, saya ke yang soal guru. Bagaimana tantangan guru ketika kembali menyelenggarakan PTM di sekolah ini? Tantangannya seperti apa, Pak? Ya, guru tentunya harus membuat mata pelajaran yang menarik, karena satunya itu tatap muka, satunya jarak jauh. Kemudian yang kedua, guru-guru yang tanam tanda petik kita dipaksa untuk menguasai aplikasi TIK. TIK ini dan ini menjadi, kalau saya malah ini dari masa pandemi itu nilai positifnya itu. Jadi guru-guru terus berusaha untuk menguasai TIK ini. Jadi momentum untuk belajar ya. Belajar gitu. Jadi ini merupakan suatu masa di mana guru-guru mengembangkan kompetensinya terutama di TIK-nya. Kemudian guru-guru itu kan siswa kan sering juga ke kelas sekolah ke mana itu, Pak, ini guru ini bagus ngajarnya, guru ini kurang pas dan seterusnya. Itu nanti evaluasi kita. Jadi semua guru dituntut untuk itu dan siswa bisa menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh guru itu. Ada guru, Pak, ini kok guru tugasnya banyak banget tapi tidak ngoreksinya kok lama, itu misalnya begitu. Tapi kita sudah sampaikan ke kepala sekolah dan guru supaya nanti beberapa mata pelajaran itu tugasnya cuma satu. Jadi satu tugas untuk beberapa mapel itu lebih efektif itu. Tapi itu perlu koordinasi dengan beberapa guru mapel yang ada di sekolah itu. Oke, kalau soal beban kurikulum, Pak, selama PTM terbatas ini seperti apa kebijakannya? Yang namanya terbatas, PTM terbatas itu ada 2 ya. Terbatas masuknya dan terbatas kurikulumnya. Jadi memang kurikulumnya tidak sempurna seperti kalau tatap muka langsung. Jadi ada 2, terbatas siswa dan gurunya supaya masuknya 50% itu. Kemudian yang kedua kurikulumnya. Lah kurikulum yang tidak bisa dengan daring itulah pakai PTM. Contohnya SMK, praktek membuat makanan roti dan kan tidak bisa tuh. Bengkel juga tidak bisa. Itu kan itu harus sampai real itu. Jadi itu terbatas, tapi terbatas juga karena misalnya biasanya itu satu semester itu berapa kali kegiatan, ini coba berapa gitu, separuhnya itu ya. Itu. Kalau kebijakan masuknya seminggu berapa kali itu seperti apa sih, Pak? Jadi ini sekolah yang mengatur. Intinya kan separuh gitu, separuh. Nanti kebijakan sekolah terserah sekolah bagaimana. Tapi intinya kita kapasitasnya itu 50% dari bangku di sekolah itu. 50% ya.
Oke, kalau dari perjalanan kemarin sudah mulai dilakukan PTM terbatas sampai sekarang ini kan selain tadi munculnya kasus di beberapa sekolah, apa kemudian antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kembali kasus-kasus seperti yang kemarin terjadi, Pak? Ya, kita melakukan edukasi dari kita Dikpora lewat kepala sekolah, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian kita bersama dengan penebalan nakes. Jadi penebalan nakes itu dokter-dokter muda yang membantu kita untuk mengadakan sosialisasi ataupun edukasi di sekolah-sekolah, pemantauan langsung. Jadi yang dokter kan jelas kompetensi kesehatan seperti itu, sehingga nanti bisa perilaku dan kita membentuk agen-agen perilaku di sekolah, agen-agen perubahan. Oke. Jadi satu kelas itu ada 2 siswa, dibimbing oleh 1 guru, dan jadi itu tempat bertanyanya siswa dan tempat sebagai teladannya siswa di sekolah, di kelas itu. Ini di semua sekolah dibentuk ada, ya, Pak ya? Di sekolah, dan setiap kelas ada. Oke. Itu. Jadi dengan harapan seperti itu nanti bisa anak-anak yang kurang patuh protokol itu ada yang mengingatkan dan seterusnya. Jadi ada pemantauan secara melekat di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Tidak hanya melibatkan satgas sekolah, tetapi siswa pun kemudian dilibatkan juga untuk menjadi agen perilaku ya. Ya, agen perilaku. Tentu kita pilih anak-anak yang betul-betul menjiwai protokol kesehatan itu dan bisa diterima oleh teman-temannya semuanya. Menarik. Ini sebuah strategi terobosan untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan di sekolah. Ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM. Saya bersama dengan Pak Hirman, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Hirman, saya baca juga ada juga tes acak ke siswa, betul ya Pak ya? Iya. Tes acak ke siswa untuk semacam untuk tracing dan sejenisnya. Apakah ini masih terus dilakukan, Pak? Terus kita lakukan. Karena apa? Karena kita perkembangan COVID kan terus pelaju itu ya, terus saja. Kita sampelnya acak, kita yang menentukan kita ya. Kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan hasil-hasil itu. Harapan kami dengan sampel tadi itu kita bisa tahu, oh ini sekolah-sekolah daerah mana yang rawan dan seterusnya. Juga digunakan untuk siswa-siswa itu menyampaikan bahwa memang COVID itu ada betul gitu. Kadang-kadang kan kalau dikira tidak ada, yang itu kita sudah tidak ada. Ternyata teman yang itu terkonfirmasi terpapar itu. Jadi memang ada betul. Sehingga kita punya strategi, kalau tadi yang positive rate-nya lebih dari 5%, kita sekolah kita tutup dulu, nanti setelah itu buka kembali. Nah, ini supaya nanti supaya kita tahu betul perkembangan perilaku siswa, juga kasus COVID di Jogja ini, terutama di anak-anak sekolah ini. Jadi ada tes sampel dari sekolah-sekolah itu untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan tatap muka di Yogyakarta ini. Tes ini dilakukan setiap minggu atau seperti apa Pak penerapannya? Ya, nanti kita 2 minggu sekali ya, 2 minggu. Tapi beda-beda sekolah maaf. Jadi tidak tiap sekolah itu. Tapi kalau sudah disampel ini gantian gitu. Tidak tiap sekolah itu. Ya. Tidak melulu pada satu sekolah ya? Iya, kita sampel gitu. Oke, Pak, kita juga undang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan siang kali ini. Silakan Anda boleh WA ke 081-862-1013 ataupun juga bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak, pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan tes acak kembali, Pak. Okay. Apakah ini akan terus dilakukan seterusnya atau seperti apa, Pak? Iya, kita seterusnya ya, tapi acak itu maksudnya kan yang kemarin sudah ya tidak gitu, karena kita sekolah kita kan banyak sekali. Ada berapa sekolah Pak? Yang di Jogja itu kalau yang SD SMP itu SLB SMA SMA itu sampai 385. Banyak juga ya. Tapi negeri swasta ya, kalau negeri kan 108 kan, 128 ya gitu. Tapi kita tidak membedakan negeri swasta kita ya. Jadi kita memang banyak sekolah-sekolah yang perlu kita sampel ini untuk terus menjaga kesehatan para guru dan siswa kalau PTM tatap muka terbatas ini. Terus kita lakukan begitu. Baik, semoga jawabannya Pak Hirman ini memuaskan. Kalau Anda masih penasaran dengan jawabannya Pak Hirman, silakan kirim pertanyaan kembali ke kita di siang kali ini. Pak, kalau soal vaksinasi pelajar di daerah istimewa Yogyakarta, ini capaiannya sudah berapa persen, Pak? Kita sudah 96% ya.
99% itu ya. Artinya sudah ada yang tervaksin seperti itu. Kemudian ada beberapa yang belum, itu mungkin karena komorbid dan seterusnya itu. Artinya siswa-siswa yang waktu itu masih belum bisa divaksin karena ada halangan tertentu. Jadi rata-rata siswa sudah siap untuk divaksin untuk kita semuanya itu. Kalau misalnya ada yang belum tervaksin, apakah kemudian ada semacam upaya untuk screening ataupun mencari data yang ini belum loh, yang ini belum loh? Ya ada. Kita menghimpun gitu, dari sekolah-sekolah lewat kami ke teman dari kepala balai masing-masing kabupaten kota, itu ada kepala balainya. Kita punya data, nanti kita strateginya kita yang digabung beberapa sekolah itu divaksin di situ. Atau kalau yang ada banyak ya di sekolah itu, sehingga nanti betul-betul semua siswa itu tervaksin. Sehingga ini ada beberapa yang masih kita cari supaya nanti semua tervaksin itu ada datanya, masing-masing kepala sekolah melaporkan ke kita. Baik Pak Irman, kita akan break sebentar. Kita akan melanjutkan kembali di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19, disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kita kembali di Bincang Spesial bersama dengan Harian Jogja Satgas COVID-19. Saya bersama dengan Pak Suhirman, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Irman, tadi kita udah ngobrol sedikit menyampaikan perkembangan terkait dengan PTM terbatas yang sudah digelar di beberapa bulan terakhir ini. Nah, kita pengen mengupdate juga Pak soal kebijakan tidak ada libur di Natal dan Tahun Baru. Betul Pak Hirman ya? Ya betul, kita sudah mengedarkan surat edaran tertanggal 3 kemarin. Ya itu nanti memang tidak ada libur, kemudian siswa diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya 3. Satu, yang pengayaan itu yang menyediakan anak-anak yang udah di atas rata-rata. Kemudian yang kedua itu remedi. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran inovatif pilihan. Jadi ada 3 ranah itu, sehingga anak itu tidak terlalu jemu seperti sebelum tanggal 23. Artinya di dalam pembelajaran mulai tanggal 24 sampai 2 itu nanti tidak sepenuhnya pembelajaran seperti biasanya, tapi melayani hal-hal yang tadi saya sampaikan 3 pokok tadi. Oke, pengayaan ini untuk siswa kelas? Semua kelas tapi di atas rata-rata, nilai-nilainya di atas rata-rata gitu ya. Kemudian yang remedi itu mungkin ada beberapa yang perlu tambah nilai. Banyak itu. Artinya kemarin guru-guru juga sempat, ini kok nilai kurang bagus ya. Kesempatan inilah untuk menambah nilai. Dalam arti tambahan dengan diikuti dengan tugas-tugas tentunya tidak gratis ya, pakai itu. Kemudian yang ketika tadi yang pembelajaran inovasi yang mengembangkan selain pengayaan tetapi inovasi baru, mungkin dari ide-ide baru dari guru kemudian dikembangkan di situ, tidak langsung dinilai pada nilai raport, tidak langsung berhubungan dengan nilai raport itu. Kalau sebelum ada kebijakan tidak libur di Nataru ini sebenarnya terima raport atau tompo raportnya itu kapan sih Pak? Harusnya tanggal 23 besok ya, Desember ini ya. Desember. Kemudian nanti kita sampaikan tanggal 3 Januari untuk yang setelah libur ini, tidak libur ini 3 Januari nanti. Hanya mundur seminggu sebenarnya. Iya, seminggu ya. Setelah terima raport artinya ada libur atau tidak ini Pak? Enggak usah ada. Bisa langsung semester 2 gitu kan. Langsung bablas ya Pak. Ya. Apa kemudian yang melantar belakangi kemudian tidak ada libur sama sekali ini Pak? Ya sebenarnya untuk keselamatan kita bersama, supaya nanti tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada jarak terlalu dekat dengan teman-teman yang lain. Intinya kan untuk keselamatan yang pencegahan penularan COVID ini sebenarnya, ya induknya atau rohnya itu seperti itu. Sehingga harus dipahami betul supaya nanti jangan tersiksa lah di rumah gitu. Jadi dipahami bahwa ini untuk kesehatan bersama begitu. Oke, untuk memancing kreativitas tadi juga ada materi juga yang akan disampaikan. Gambarannya seperti apa Pak? Apakah kemudian anak-anak akan diajak ke sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas kreatif ini, ataukah ini bisa dilakukan dari rumah? Itu tergantung gurunya nanti ya. Kita kan selama ini kan juga banyak lomba-lomba yang sifatnya kreatif, inovasi itu. Lah itu saat ini waktunya. Jadi guru-guru memberikan informasi kalau ada lomba siswa dan seterusnya lewat daring atau online ini. Sehingga nanti kita bisa membimbing di situ.
di situ. Jadi inovasi-inovasi pembelajaran dari guru ditangkap oleh siswa, kemudian digunakan untuk lomba-lomba di tingkat nasional itu bisa masuk ke sana. Dan banyak materi-materi yang perlu itu. Artinya tidak untuk lomba pun banyak untuk yang kreasi inovatif itu. Dan karya-karya siswa itu ternyata banyak loh. Kita kemarin beberapa sekolah itu kita suruh ngirim untuk karya-karya siswa itu banyak sekali. Artinya kreatif siswa itu tumbuh di saat pandemi ini. Disampaikan di buat semacam film pendek atau semacam itu karya-karya yang bisa menggugah motivasi teman-temannya. Itu banyak juga kita sampaikan ke guru, dan data dari siswa itu karyanya banyak sekali. Gitu, ya. Oke, menarik. Okay. Dan pendengar, Anda boleh gabung di kesempatan siang kali ini. Silakan kirimkan ke WA kami, ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Oke, kita ke soal kebijakan libur, tidak ada libur di Nataru ini. Ini menarik. Ada banyak orang tua yang kemudian sudah merencanakan untuk jalan-jalan, kemudian mau kemana gitu kan. Ini kebijakan ini adalah untuk keselamatan kita semuanya. Betul ya Pak Hirman ya. Nah, kalau kemudian langsung lanjut ke semester berikutnya, berarti tidak ada libur sama sekali sampai dengan nanti semester depan, Pak? Iya, tidak ada. Dan ini kan kita sampaikan ya, anak-anak itu sebenarnya kan satu hari masuk, satu hari tidak, itu kan ya sudah setengah libur lah begitu ya, setengah libur. Artinya tidak terlalu padat banget acara untuk ya, karena kalau masuk tiap hari kan padat banget. Tapi kalau ini kan masuk satu hari, masuk tidak, artinya kalau di rumah itu masuk tapi di rumah, artinya tetap di rumah. Artinya masih banyak kesempatan untuk berkreasi di rumah itu. Tidak betul-betul masuk terus kan tidak itu. Jadi ada variasi-variasi di kegiatan di rumah itu gitu. Pak, saya penasaran dengan aturan jam belajar di sekolah ini maksimal berapa jam sih benar Pak? 3 jam. 3 jam untuk berapa mata pelajaran? Rata-rata 3 mata pelajaran. 3 jam 60 menit ya maksudnya. Itu nanti di sekolah itu mengatur berapa mapel yang ada 3, ada yang 4. Tapi kita batasi cuma 3 jam aja di sekolah itu. Dan terus tidak ada jeda istirahat dan seterusnya yang saya sampaikan tadi. Ya. Baik. Pertanyaan dari pendengar Pak, ketika nanti di tahun depan, apakah ada rencana untuk full kembali ke sekolah Pak? Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan. Jadi kita level-level kan sudah ada dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah itu. Jadi tergantung dari kita nanti statusnya. Ya, artinya kalau Dinas Pendidikan itu kan saat ini kan yang kita ikuti adalah dari Dinas Kesehatan, kemudian dari status level di daerah itu. Semua kegiatan saya kira ikut yang itu. Ya. Artinya ketika kemarin dari pusat menyampaikan PPKM level 3 tidak semua daerah, itu akan seperti apa nanti Pak? Kalau misalnya dia tidak level PPKM-nya level 3 gitu? Kita tentunya merumuskan yang detail. Kita kan ada nanti koordinasi bersama dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dari Dinas Pendidikan, dari elemen masyarakat dan seterusnya itu untuk membuat suatu kebijakan baru di DIY ini. Jadi kita tidak sendirian. Kita secara COVID itu komplit, mulai dari Kamanewan kalau yang secamat atau Panewan dan seterusnya, kelurahan dan seterusnya, itu kita komplit ke sana untuk menyampaikan kebijakan yang baru seandainya nanti dibatalkan level 3 ini. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ali terkait dengan ada ketakutan dari masyarakat adanya gelombang ketiga. Apakah dunia pendidikan juga mengambil langkah kesiapsiagaan juga Pak? Ya. Tentu gelombang 3 tentu ya, karena informasi-informasi itu gelombang 3 itu datanya kan juga dari pakar-pakar ya, kita ikuti itu. Maka antisipasinya kita siswa itu tetap harus protokol kesehatan. Juga para siswa itu jangan lengahlah untuk protokol kesehatan itu. Juga ritme kegiatan di sekolah itu. Maksudnya itu tidak terlalu tegang sekali tapi tidak harus kendor. Itu kan juga psikologi di sana itu. Jadi para guru BK dan seterusnya itu tetap memberikan motivasi untuk tetap belajar yang baik itu bagaimana. Itu mempengaruhi psikologi anak itu. Ya, kemudian tadi kalau yang di sekolah kan kita kondisikan ya, kita bisa ngontrol anak itu kemana, ke kantin dan seterusnya kan bisa. Tapi kalau yang di rumah itu, sehingga waktu itu lewat acara ini kami pesan pada orang tua itu tetap memperhatikan bahasa Jawa itu serawung nih bocah itu, serawung anak itu ya, itu
dengan siapa, sampai jam berapa, dan harus bagaimana, itu kita sama-sama kita ketahui. Dan kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan dalam tanda petik itu ada gejala, itu langsung ke sekolah atau ke puskesmas. Itulah langkah kita untuk ke sana. Ya, gitu. Ya. Apalagi belajar dari kasus yang sebelumnya itu, kejadian itu ataupun penyakit itu didapat dari luar sekolah, betul ya Pak ya? Iya, betul, dari luar sekolah, iya. Nah, kalau misalnya SOP-nya Pak, ketika seseorang atau baik siswa ataupun guru kemudian ini dinyatakan positif, sekolah harus berbuat seperti apa Pak? Ya, tentunya kalau positif kita ke tracing, penelusuran ya, semuanya kita tes semuanya, hasilnya seperti apa gitu. Kalau tadi rate positifnya lebih dari 5%, kan kita sekolah itu kita tutup ya, kita tutup dalam arti tidak ada pembelajarannya. Tapi kalau kurang dari 5% kan ada pembelajaran, tapi terbatas banget. Artinya rombel-rombel itu atau kelas-kelas itu ada yang diliburkan atau berhenti sebentar. Sehingga untuk itu masing-masing sekolah itu punya kebijakan sendiri-sendiri, tapi pakemnya ada seperti itu tadi, pakem untuk pembelajaran tatap muka itu seperti itu. Guru-guru juga mengantisipasi siswa-siswanya supaya gelagat-gelagat. Kita kan masuk ke sekolah itu tetap pakai termogan. Tadi sudah terdeteksi sejak dini sebenarnya itu. Masuk sudah dites suhunya, kemudian bagaimana perilaku di kelas. Kan anak sakit kan kelihatan itu. Guru supaya mencermati itu. Ya, jadi beda toh sikapnya siswa itu kadang-kadang seperti itu. Tapi saat ini alhamdulillah itu siswa-siswa yang terpapar itu OTG, artinya masih sehat lah untuk dalam tanda petik sehat dalam orang OTG, artinya kita bisa masih optimis untuk pembelajaran tatap muka itu tetap kita kedepankan untuk menghilangi lost learning, pendidikan karakter dan motivasi siswa. Kita waktu agak lama tidak tatap muka itu, kemudian kemarin terus vaksin, itu ada beberapa siswa itu yang rambutnya gondrong-gondrong, caranya berjalan dengan guru, bicara dengan guru tidak pas dan seterusnya. Nah, itu yang kita khawatirkan itu. Nah, ya gitu. Jadi kita antisipasi untuk berikan karakter untuk salah satu strategi tatap muka yang terbaik gitu ya. Nah, ketika kemudian ditemukan kondisi seperti tadi Pak, apa strategi yang dimainkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi lost generation ini Pak? Iya, kita tetap tatap muka kita lanjutkan ya dengan cara protokol kesehatan. Kemudian memperbanyak pembelajaran itu, inovasinya itu lebih banyak. Artinya begini, walaupun waktunya sedikit, tapi materi yang disampaikan itu muatnya itu banyak gitu loh. Artinya rohnya itu banyak. Jadi artinya begini, guru menyampaikan ini, itu nanti kalau ada lebih lanjut bisa dilewat ini, gitu. Jadi kan artinya sumber belajar itu banyak sekali. Nah, itu supaya tidak lost learning. Jadi kita sampaikan anak-anak, kemudian kita beri motivasi bagaimana kalau akibat dari lama tidak belajar itu. Dengan pengalaman kita waktu kemarin PPDB ya, kemarin PPDB itu kan kalau waktu masih pakai ujian nasional itu kan rata-rata nilainya itu bisa rata-rata masuk SMA SMK di Jogja itu 6,4 ya. Kemarin setelah tidak pakai ujian nasional dan tidak tatap muka itu, saat ini ujian asesmen daerah itu hanya berapa? Tidak kurang dari 5, itu kan jauh sekali. Itu artinya apa? Kita yakin betul bahwa pembelajaran daring itu memang sebagian efektif, tapi rata-rata itu kurang maksimal dalam penyampaian materi Bapak Ibu guru, dan penangkapan siswa juga kurang maksimal. Artinya nilai-nilainya itu jauh kalau memang tatap muka gitu. Oke, ruang dialog antara guru dan siswa kan menjadi sangat penting Pak ketika sebuah proses pembelajaran. Bagaimana kemudian teman-teman Dinas Pendidikan ini mendorong para guru agar berani dan mau membuka ruang dialog di kelas ataupun ketika nanti dengan menggunakan daring tadi Pak? Iya, jadi kami sampaikan ke kepala sekolah dan guru-guru itu supaya Bapak Ibu guru itu betul-betul mengetahui posisi lokasi tempat tinggal siswa. Itu idealnya. Jadi yang kedua, keluarga, data kan siswa baru itu ada data keluarga resminya, itu harus tahu betul. Itu dialog hingga
nanti guru itu memberikan motivasi dan saya sudah tahu dulu pribadi siswa itu seperti apa. Ini putra keberapa, putranya siapa, dan itu masuknya kan lewat situ. Jadi tidak semuanya sama. Jadi dialog itu ada. Sehingga anak-anak kita misalnya kemarin ada beberapa orang tua yang pulsanya cepat habis kemudian tidak bisa mengirimkan karena itu betul-betul diberi dialog apakah siswa itu mengerjakan dengan pulsa yang ada itu mengerjakan tugas betul ataukah yang lain menurutnya gitu ya. Jadi kita tetap dialog, kita jalani terus, dan orang tua kita wali kelas itu sekarang harus punya nomor HP-nya orang tua yang diwalinya, harus punya nomor HP itu. Jadi dialog itu terus berlangsung. Jadi di samping lewat siswa ceknya lewat orang tua. Jadi dialog sangat penting sekali di dalam pembelajaran blended learning itu ya, satu tatap muka, satu jarak jauh atau daring ini. Begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu punya banyak sisi positif, tetapi di sisi ketika pandemi tidak bisa digelar dengan maksimal. Apakah ada materi lain selain kegiatan pramuka untuk memaksimalkan potensi siswa? Iya, ada. Kalau pramuka, kemudian ada ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler juga terbatas sekali. Ya, jadi di samping pramuka itu pengembangan potensi diri itu ada, tapi dibatasi. Ekstrakurikuler masih, tetapi ekstrakurikuler yang sifatnya itu tidak terlalu banyak kerumunan. Gitu ya itu. Karena kalau ekstra itu kan siswa milih ekstra itu kan sudah yang disenangi. Artinya kan dibatasi itu tidak masalah gitu, tidak masalah. Karena ekstra itu yang disenangi siswa, yang dikembangkan siswanya bukan pilihan guru, tapi pilihan dari siswa. Jadi itu lewat ekstrakurikuler itu kita kembangkan potensi siswa. Gitu. Oke. Ibu Rini, terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan kegiatan selama PTM di Nataru ini, apakah jamnya sama dengan yang sudah berjalan seperti sebelumnya? Apakah ada perubahan jam ataukah seperti apa Pak untuk PTM selama Nataru ini Pak? Iya, PTM Nataru itu lebih luas ya, tidak jadwalnya tidak seperti kaku sekali. Karena tadi kan saya sampaikan ada remedi, kemudian pengayaan dan pengembangan inovasi. Itu lebih luas, artinya tidak terlalu kaku seperti yang PTM sebelum Nataru ini. Karena tujuannya untuk pengembangan diri siswa. Dan itu guru sudah punya segmen, oh ini siswa itu harus diremedi, sudah tahu itu, sudah tahu, artinya peta-peta sudah tahu karena tugas-tugas yang ada sudah tahu gitu. Sehingga tidak terkungkung oleh jadwal yang sebelum Nataru ini. Oke, satu lagi Pak, terkait dengan kejujuran. Ada pertanyaan dari Mbak Septi, apakah ada materi tentang kejujuran Pak? Karena kalau di rumah siswa itu bukanya kan Google Pak. Apakah ini kemudian ada semacam kebijakan ataupun strategi khusus untuk menanamkan kejujuran kepada para siswa ketika melakukan baik itu PTM atau terbatas ataupun juga daring tadi Pak? Iya. Kalau kejujuran misalnya mengerjakan soal atau apakah itu dikerjakan sendiri atau tidak, kita memang belum punya alat yang valid untuk itu ya. Belum punya, ini dikerjakan sendiri atau tidak itu belum punya valid. Tapi kita punya strategi-strategi, guru itu punya jawaban siswa itu kan ada pola-polanya. Nah, pola-pola yang dikerjakan siswa itu guru cuma mengamati, oh ini kok hampir sama. Karena itu pola-pola yang dianu guru itu. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu guru untuk yang kelas 11 12 ya, kelas 10 kan kemarin daring. Anak-anak yang ranking 1 sebelum pandemi itu ranking 1 2 ada ranking tinggi itu apakah melorot jauh? Kemudian yang kedua, apakah yang ranking-ranking yang kemarin tuh bawah terus langsung naik ke atas? Nah, itu kan kita petakan itu, kita cermati itu. Jangan-jangan maaf yang ranking sekarang tidak ada ranking tapi kan ada nilai-nilainya ya. Yang bawah-bawah terus setelah pandemi malah dari ranking tinggi. Nah, itu sah-sah saja, tapi asal Bapak Ibu guru mengecek itu ngeceknya bisa lewat HP, ditanya secara langsung.
di pertanyaan ini dengan cocok enggak dengan yang ditulis kemarin. Oh, dicermati ya. Oh, ini langsung. Kalau langsung kan tidak sempat memikir siswa itu. Oh, ini masih ini kalau begitu salah kan, ini gara-gara sopo. Ya gitu. Jadi lebih kreatif lah Bapak Ibu guru untuk mencermati siswa-siswa ini. Memang tugasnya menjadi lebih berat ya, sampai ke agak pribadi kalau yang masa pandemi ini. Memang itu tugas guru, beberapa tambahan yang tidak ada di tugas sebelumnya. Oke, Pak, terkait dengan tadi kebijakan tidak ada libur di Nataru dan lanjut ke semester depan. Apa yang ingin Pak Hirman sampaikan kepada pendengar kita, orang tua ataupun para siswa, Pak? Ya, pertama dari orang tua ya. Saat ini tentu tidak boleh cuti dan seterusnya. Kemudian orang tua kan kalau lebih banyak di rumah dengan anak itu momen yang bagus untuk pendidikan karakter. Artinya pendidikan orang tua langsung pada anak di rumah itu bisa mengena. Karena apa? Karena di pendidikan karakter itu kalau dengan guru mungkin sebentar ya, tapi kalau yang di orang tua, di siswa kan terus perubahannya itu kelihatan. Sehingga kami harapkan dari Bapak Ibu di rumah itu pendidikan karakter supaya ditonjolkan di situ. Kemudian yang kedua itu supaya memberikan teladan pada para putra putrinya, memberikan teladan. Nah, ini yang sering kami sampaikan di Bapak Ibu guru dan orang tua siswa. Teladan itu sangat penting sekali pada anak pertumbuhan di sekolah itu. Ada anak yang kalau di banyak nasihat mungkin malah tidak masuk, tapi kalau datang malah masuk gitu. Kemudian untuk siswa ya harus sekarang ini para siswa harus bersabar ya. Artinya ini untuk keselamatan kamu sekalian. Artinya kebijakan itu sudah diperhitungkan secara masa-masa dan sudah oleh para ahli, sehingga kami harapkan adik-adik atau siswa-siswa ini menikmati saja, tidak usah terlalu mengeluh, tidak usah terbebani. Dinikmati aja. Saya yakin tugas-tugasnya itu tadi bukan karena tugasnya bukan tugas utama, saya kira lebih ringan daripada yang kemarin-kemarin itu. Itu jadi dinikmati aja. Iya. Kemudian juga komunikasi dengan teman-teman. Buat teman tidak, walaupun lewat HP itu supaya tidak tegang dan seterusnya itu gimana kabarnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi jangan gerombol-gerombol itu, jangan gerombol-gerombol itu. Iya. Gitu. Satu poin yang kemudian kita harus cermati bareng-bareng adalah berani jujur pada kondisi kesehatan diri sendiri. Apa pesan Pak Hirman kepada terkait dengan ini, Pak? Ya. Para siswa dan guru tentunya itu kalau para siswa itu ada target untuk tracing dan hasilnya itu belum keluar, itu jangan kemana-mana. Kemudian kalau ada keluhan sakit panas dan seterusnya itu jujur langsung ke puskesmas atau ke dokter, ya, kejujuran kesehatan itu. Kemudian juga kalau ditanya seandainya nanti siswa itu terpapar, kemudian siapa yang kemarin dengan anak ini atau dengan kamu itu yang kemarin itu dekat atau yang jarak dekat itu siapa, itu jujur juga disampaikan itu untuk kesehatan kita bersama. Jadi kejujuran itu kunci utama untuk pencegahan penularan COVID-19 ini gitu. Ya. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kapanpun, berangkat dari rumah, di sekolah sampai pulang ke rumah lagi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Iya. Kami harapkan siswa-siswa itu menjadi agen perubahan di masyarakat. Jadi pelajar, berarti perilakunya seperti pelajar di masyarakat, tidak harus di sekolah. Di masyarakat juga harus berperilaku seperti pelajar itu. Guru juga pegawai negeri dan juga begitu. Jadi kami harapkan agen-agen perubahan itu tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat gitu. Oke. Siap. Pak Hirman, terima kasih sudah bergabung kesempatan siang kali ini, sudah memberikan informasi soal bagaimana update dunia pendidikan di daerah Yogyakarta. Sekali lagi salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, pendengar, kita barusan saja berbicara tentang bagaimana memaksimalkan PTM di masa pandemi dan juga bagaimana strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga daerah Yogyakarta untuk melakukan kegiatan PTM di masa Nataru yang akan kita hadapi di beberapa waktu ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Yang pasti program ini persembahan dari Satgas COVID-19 Harian Jogja, disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound. Tadi bersama dengan Pak Suhirman MPD, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga daerah Yogyakarta. Dini Atta pamitan, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.